Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Fadila dengan NIM 2012-20347. Saya berasal dari kelas 5K Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Profesi Keguruan, dosen pengampu Ibu Hasirah MPD, materi ajar jual beli dalam Islam. Assalamualaikum anak-anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Pimpin doa pada siang hari ini. Baik teman-teman, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Baiklah, di absen terlebih dahulu ya. Pada siang hari ini siapa yang tidak masuk? Apa alasannya? Oke, baik. Baiklah, pada materi sebelumnya anak-anak telah membahas tentang materi pinjam meminjam. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu pinjam meminjam? Ya, silakan. Oke, benar. Nah, setelah kita memahami materi pinjam meminjam, pada hari ini kita akan memahami materi jual beli dalam Islam. Nah, menurut anak-anak, apa itu jual beli dalam Islam? Oke, ada lagi? Jual sesuatu. Oke, benar ya. Jadi, pengertian jual beli dalam istilah fikih disebut dengan hal-hal yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, sesuatu di sini itu boleh dengan barang dan barang maupun barang dan uang. Nah, selanjutnya terdapat dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli itu ada dua. Yang pertama dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Ada yang bisa bacakan? Boleh? Nah, itu ya merupakan surah Al-Baqarah yang mengatur tentang jual beli. Nah, selanjutnya ada hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'a an-tarakin. Artinya sesungguhnya jual beli itu berasal dari keriduan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada empat. Yang pertama ada yang dijual, ada yang pembeli, adanya barang, dan adanya sigot atau udah kabul. Nah, anak-anak, di antara keempat rukun jual beli ini memiliki kriteria tertentu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Adanya penjual dan pembeli ini haruslah balik dan berakal. Kita bahas berakal terlebih dahulu. Maksudnya baik penjual maupun pembeli itu dalam arti lain tidak gila atau memiliki akal yang sehat. Jika penjual dan pembeli ini merupakan salah satunya orang gila, maka transaksi yang dilakukan itu tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Oke, selanjutnya adanya barang. Nah, adanya barang di sini itu tidaklah barangnya itu jelas. Nah, jika tidak ditampilkan barangnya, boleh dengan menampilkan gambar atau menjelaskan deskripsi barangnya. Nah, selanjutnya adanya sigot atau ijab kabul. Adanya sigot atau ijab kabul itu adalah ucapan serah terima ketika kita membeli suatu barang. Dan adanya sigot atau ijab kabul itu tidak harus berbentuk kata baku seperti saya beli meja ini dengan harga segini dibayar tunai. Tidak perlu seperti itu. Boleh dengan besok saya
ambil ya papan tulis ini. Besok saya beli ya. Terus ini dengan harga ini boleh seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada syarat jual beli, siapa yang tahu apa saja syarat jual beli? Tidak ada yang tahu? Ada, boleh? Oke, boleh. Ya, jadi ada pun cara jual beli yang lebih lengkapnya itu yang pertama, barang dan jasanya harus jelas. Yang kedua, harganya jelas. Yang ketiga, tempat bayar jelas. Yang keempat, milik sendiri. Yang kelima, adanya riba dari kedua belah pihak. Yang terakhir, yang dijual dan dibeli adalah harta yang bermanfaat. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jual beli dalam Islam. Jenis-jenis jual beli dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, yang diperbolehkan sama yang dilarang. Nah, yang diperbolehkan sudah tertulis di sini, ada jual beli tunai. Yang kedua ada jual beli dengan pembayaran kredit, dan yang ketiga jual beli salam. Nah, ada pun jual beli yang dilarang itu, yang pertama adalah jual beli yang mengandung unsur riba. Yang kedua ada legahan, dan yang ketiga ada najisi. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jual beli yang dilarang lainnya. Apakah ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan? Ayo, Bu. Oke, silakan. 1. Jika akan jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu sholat, seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan sholat jamaah di masjid, baik tertinggal seluruh sholat atau masbuk berniaga yang sampai kelalaian seperti ini dilarang. Oke, seperti itu ya. Paham? Maka, Bu, Nah, selanjutnya ada pun jual beli barang haram. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama, seperti khamar, babi, bangkai, dan katun. Nah, selanjutnya ada jual beli dengan cara menipu. Engkau menipu saudaramu dengan cara menjual barang yang engkau ketahui cacat tanpa engkau sengaja kepadanya. Jual beli seperti ini tidak boleh karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Yang keempat, jual beli barang yang bukan hak milik. Haram hukumnya menjual barang yang bukan milik sendiri atau tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, yang terakhir, menjual sesuatu yang tidak memiliki kronologi. Misalnya, ada seseorang pembeli yang mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya, sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan pembayaran tunai maupun tempo, dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu. Selanjutnya, pedagang itu membeli barang yang diinginkan pembeli di tempat lain lalu menyerahkannya kepada pembeli. Nah, jadi jual beli